sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari semua bertepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu adik-adik, Goyanti, Goyang Bana, Goyang Guru, Goyang Gana. Kita bersyukur atas betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
Shalom adik-adik. Welcome back to Eko Kids. Hari ini kita mau dengerin firman yang seru banget. Siapa adik-adik yang udah siap dengerin firman? Sebelum dengerin firman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wih, good job adik-adik. Sekarang yang udah siap dengerin firman Tuhan bilang yiha. Bilang apa? 1, 2, 3. Yiha! Semangat banget, good job. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak-bapak. Bapak-bapaknya ini keren banget loh adik-adik. Dia bapak-bapaknya bukan sembarangan bapak-bapak. Dia adalah bapak yang punya otot. Wih, adik-adik coba mana lihat ototnya. Kasih unjuk ototnya ke kakak. Iya, selain punya otot, dia adalah seorang panglima. Apa sih panglima itu? Panglima itu adalah tentara. Kalian pernah lihat tentara kan? Nah, tapi panglima itu jabatannya di atasnya tentara. Jadi kayak bosnya tentara. Kayak gitu adik-adik. Keren banget kan bapaknya? Wih. Tapi kita kenalan dulu yuk, namanya siapa ya bapak ini? Bapaknya namanya adalah Bapak Naaman. Bapak siapa adik-adik? Naaman. Nah, Bapak Naaman ini ternyata lagi sakit adik-adik. Dia punya penyakit kulit, di mana penyakit kulitnya ini gatel-gatel semua seluruh badannya. Namanya penyakit kusta. Kayak gini nih contohnya. Nah, lihat deh. Kalau penyakit kusta, putih-putih semua tangannya, badannya, kakinya, kepalanya, semuanya gatel banget. Kalau gatel biasanya diapain sih adik-adik? Bener banget. Biasanya kalau gatel kita akan garuk-garuk. Coba-coba adik-adik kita usap-usap tangannya ya. Pelan-pelan aja garuknya, jadi pelan-pelan usap-usap. Kita usap tangannya dulu, mana? Terus usap kepalanya. Sekarang usap lagi perutnya. Iya, gatel banget. Seluruh badannya semuanya kena penyakit kusta. Bapak Naamannya sedih sekali. Dan penyakit kusta itu dulu belum ada yang bisa sembuhin. Jadi dia udah pergi kemana-mana tapi nggak bisa sembuh. Suatu hari ada seorang hambanya yang masih kecil datang ke Bapak Naaman. Kita denger yuk, dia ngomong apa sih? Tuanku harus pergi ke Israel. Di Israel ada seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dia bisa loh sembuhin penyakit tuanku. Ayo tuanku pergi ke Israel. Kita ketemu Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa sembuhin tuanku. Apa? Disuruh pergi ke Israel? Israel itu jauh loh adik-adik karena Bapak Naaman gak tinggal di Israel. Kata anak tadi, Bapak Naaman harus ke Israel dan ketemu sama seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Siapa namanya? Nabi Elisa. Ya udah deh, kita nurut aja, kita ikutin yuk Bapak Naaman pergi ke Israel. Let's go adik-adik. Oke, kita udah sampai di Israel. Wah, tadi Bapak Naaman udah ketemu Nabi Elisa. Katanya
Bapak Naaman harus berendam di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Berapa adik-adik? 7 kali. Tapi Sungai Yordan itu kotor. Dia nggak bersih airnya, nggak kayak air mandi di rumah adik-adik. Sungai Yordan itu sungainya coklat warnanya. Terus banyak sampahnya. Aduh, kotor deh pokoknya. Kalau berendam situ nanti malah jadi lebih sakit lagi. Kan karena kotor. Bapak Naaman awalnya juga nggak mau adik-adik. Kan dia bisa mandi di sungai lain yang lebih bersih daripada Sungai Yordan. Tapi karena disuruh sama Nabi Elisa dan Bapak Naaman mau taat, dia ikutin loh. Dia ikut berendam dan mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kita ikut yuk. Kita ikutin Bapak Naaman untuk berendam di Sungai Yordan ya. Sekarang adik-adik berdiri dulu. Kalau udah berdiri nanti kita sama-sama berendam. Gerakannya kayak gini ya adik-adik. Bisa? Good job. Kita hitung sama-sama ya 7 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, setelah berendam 7 kali, penyakit kustanya hilang loh adik-adik. Udah bersih, udah nggak gatel lagi. Lihat deh, tangannya kakak juga udah hilang kustanya. Bapak Naaman jadi sembuh. Keren banget. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Naaman bisa sembuh karena dia mau taat dan dengerin kata-kata hambanya yang masih kecil itu. Jadi, walaupun kita masih kecil, kita tetap loh bisa mengatakan kata-kata yang positif dan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang penuh firman. Siapa adik-adik yang mau dipakai Tuhan kayak hamba kecil ini? Good job! Nah, sebelum itu kita mau baca dulu yuk ayat hafalannya. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa adik-adik di sini yang mau kayak hamba kecil tadi? Walaupun masih kecil, kita bisa banget dipakai sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara kita mengatakan hal-hal yang positif dan hal-hal yang membangun. Kita harus pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, bukan buat mengatakan hal-hal yang gak good. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Kita udah selesai nih firmannya. Jadi kita mau berdoa dulu. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekarang aku mau memakai mulutku untuk mengatakan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, goodbye adik-adik. See you next week. Happy Sunday. Hai adik-adik, tentunya adik-adik sudah beribadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya enggak, Oma, kita panggil Oma aja ya. Iya dong, Cu. Mama, tolong kasih tahu dong. Nyambut adik-adik loh yang baru ikut ibadah online nih. Oma panggilnya cucu aja ya.
cucu-cucu yang baru ikuti ibadah online Eko Kids, tolong daftar nih di bawah di nomor ini nih. Eko Kids sambut loh bagi cucu-cucu yang baru ikut ibadah online. Nah Oma, terus kita ngapain lagi nih Oma? Kita mau persembahan. Belum nih Oma, ya? Iya dong cu. Yuk kita berdoa yuk. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan, biar persembahan kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh ya Oma, ada satu lagi. Saya lupa Oma. Oh itu, bagi cucu-cucu nih yang belum ikut small group, ikutan dong small group. Nih nomornya di bawah ini ya. Oke, thank you Oma. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.